Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berapa hadis kemarin? 2 hadis ya. Mana? Iqra. Barakallahu fikum. Masuk pada hadis setelahnya bab salatul mar'ah was-saghir khalfal imam. Salatnya wanita dan anak-anak di belakang imam. Berkata al-Imam Hajar al-Asqalani rahimahu wa ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana, muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat, wa qumtu ana wa yatimun khalfahu, maka aku dan seorang anak yatim itu berdiri di belakangnya. Wa ummu Sulaimin khalfana, sedangkan Ummu Sulaim itu berdiri di belakang kami. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini adalah milik al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis penggalan dari hadis yang panjang. Disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya Ummu Sulaim, Ummu Sulaim ini ibunya dari sahabat Anas bin Malik yang sejak kecil maka beliau menginginkan untuk menjadikan Anas bin Malik sebagai khadimnya, sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Ummu Sulaim ini mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk
menikmati hidangan yang dimasak oleh Ummu Sulaim. Dan Nabi SAW karena bagusnya akhlak beliau, kapan beliau tidak ada uzur, maka beliau senantiasa berusaha untuk mendatangi setiap undangan. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat, beliau pernah mendatangi undangannya orang Yahudi, makan di piring mereka, dan juga makan dari sebagian sembelihan mereka. Sehingga dari hadis-hadis seperti ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maka memberikan faedah. Boleh kita makan di bejananya mereka jika memang tidak nampak bahwasanya bejananya itu najis. Demikian juga bolehnya seorang mukmin memakan sembelihannya mereka orang-orang ahlul kitab. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lahum hillul lakum." Dan sembelihannya ta'am itu dzabihah, sembelihannya orang-orang ahlul kitab itu halal untuk kalian. Maka kemudian Nabi SAW mengajak untuk solat sunnah berjamaah di rumahnya Ummu Sulaim. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi itu solat sunnah, solat nafilah yang Rasulullah SAW lakukan bersama dengan Anas bin Malik. Kemudian ada seorang anak yatim, berarti laki-laki yatim. Kemudian ada lagi Ummu Sulaim di belakangnya. Baik. Sehingga dari apa yang disebutkan di dalam hadis ini didapatkan faedah sebagaimana penjelasan para ulama, kapan ada makmum 2 orang laki-laki, maka tempatnya di mana? Di belakangnya imam. Dan ini yang disepakati oleh jumhur para ulama. Adapun apa yang disebutkan di dalam asar Ibnu Mas'ud, bahwasanya beliau pernah salat bersama Al-Aswad dan Al-Qamah dalam keadaan beliau berada di tengah, kemudian 2 sahabatnya ini berada di kanan dan kirinya. Maka hadis ini hadis yang mansukh, hadis yang sudah dihapus hukumnya. Sehingga apa yang disebutkan di dalam hadis Anas, bahwasanya ketika jamaah laki-lakinya itu 2, maka tempatnya di belakang. Tempatnya di belakang. Adapun kalau jamaah laki-lakinya itu 1, maka tempatnya di mana? Di sebelah kanan. Sejajar persis di sebelahnya imam. Ya, sebagaimana ini sudah berlalu di dalam hadis sebelumnya. Sehingga kenapa dikatakan sejajar? Ya karena merujuk kepada hadis yang sebelumnya. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kaifiyah, tata cara makmum itu bersaf. Nabi SAW mengatakan apa? Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Sejajarkan dengan a'naq, dengan leher-leher. Wa fi riwayah bil manaqib, dengan pundak-pundak. Sehingga meskipun tidak dijelaskan secara tafsir rinci bagaimana kedudukan makmum yang 1 orang laki-laki, maka kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis sebelumnya, maka posisinya adalah sejajar dengan imam. Ya, keadaan seperti ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ya, coba antum jadi imam, makmumnya 1, atau antum bermakmum dengan imam. Nanti antum berdirinya nempel gitu ya. Nanti beliaunya akan maju. Atau misalkan kita imam,
Dia mundur, kita mundur untuk mensejajarkan, maka dia akan apa? Lama-lama mundur lagi. Ya, karena kebiasaannya seperti itu. Kebiasaannya seperti itu. Akan tapi yang benar bagaimana? Kalau makmumnya satu, maka tetap harus sejajar. Karena demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kaifiyah bagaimana kita mengatur shaf. Sehingga ketika tidak ada penjelasan yang disebutkan di dalam dalil yang lain, maka kaifiyah tetap kembali kepada asal bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi kalau ada pertanyaan apa dalilnya kalau dua orang itu harus apa? Harus rapat sejajar. Ya, dalilnya perintah ketika Rasulullah memerintahkan untuk merapatkan shaf ketika salat berjamaah. Maka itulah yang dijadikan sebagai dalil. Baik. Kemudian jika makmumnya dua orang, maka tempatnya di mana? Tempatnya di belakang. Dua orang laki-laki, maka tempatnya di belakang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas di sini. Demikian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah datang dan salat di sisi kanannya Nabi. Ya. Wajah Jabbar, kemudian datang lagi Jabbar dan berdiri di sisi kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau salat, datang sahabat Jabir berdiri di kanan, sebelah kanannya. Setelah itu datang lagi saudaranya satunya Jabbar berdiri di samping kiri. Maka lihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang tangan keduanya, wa raddahuma ila khalfihi, dan mendorongnya ke belakang. Dan mendorongnya ke belakang agar mereka itu bersaf di belakang. Dan ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya kaifiyah kalau makmumnya dua orang, maka dia salatnya di mana? Di belakang, bukan di kanan kiri imam. Beda dengan jamaahnya wanita. Nah, misal sesama wanita mereka salat berjamaah, maka baik dua orang, tiga orang atau lebih, maka letak imam di mana? Di tengah, kemudian makmum itu di kanan dan kirinya. Paham ini? Demikian juga kalau 3, 4 atau lebih, maka berada di kanan kirinya. Ini kalau jamaahnya apa? Jamaahnya kaum wanita. Baik. Cuma sayangnya ini tidak disebutkan hadisnya di sini. Saya lupa juga untuk mencarinya karena terpikirkan barusan. Insyaallah nanti kita akan carikan hadisnya. Baik. Maka didapatkan beberapa faedah di dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Antum catat. Yang pertama, quwwatu mahabbati sahabah lirrasul. Quwwatu mahabbati sahabah, kuatnya kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzukuran wa inasan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, karena yang namanya orang-orang Arab zaman dahulu, ya kalau mereka sudah berani mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, maka mereka harus meyakini bahwasanya beliau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada di dalam hati mereka adalah kecintaan, pengagungan dan keinginan untuk senantiasa mengambil ilmu dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faedah setelahnya, jawazu da'watil mar'ati lirrajuli idza aminat al-fitnah. Jawazu da'watil mar'ah, bolehnya seorang wanita itu mengundang lirrajuli, laki-laki,
idza aminat al-fitnah, jika aman dari apa? Fitnah. Nah, misalkan antum diundang tetangganya sudah tua, wanita tua, sepuh. Maka ketika aman dari fitnah tidak ada masalah. Nah, kita duduk di di rumahnya, kemudian kita makan makanannya. Ya, tapi kalau yang mengundang janda masih muda, kembang kampung lagi, nah, ini fitnah namanya. Jangan coba-coba mendekati fitnah. Baik. Kemudian yang setelahnya, suhulatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhulatu khuluqin Nabi, mudahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijabatuhu li da'watil mar'ah, wa ijabatuhu, dan pemenuhan beliau li da'watil mar'ah, terhadap undangan seorang wanita. Sebagaimana juga sahabat-sahabat yang lain itu sangat senang sekali kalau mereka punya rezeki, maka mereka berusaha akan mengundang Nabi SAW. Dan sungguh kebahagiaan yang besar pada diri mereka seandainya Nabi itu mau duduk di rumahnya, mau makan di rumahnya, makan hidangannya, atau Nabi berkenan untuk sholat sunnah di sana. Maka ini kegembiraan yang besar. Sebagaimana kegembiraan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, yaitu ketika awal pertama kali Rasulullah datang ke Madinah, maka para sahabat berebut mempersilahkan untuk masuk ke rumahnya, untuk istirahat di rumahnya. Tapi Rasulullah cuma mengatakan biarkan onta ini. Siapa nama ontanya? Al-Quswa. Biarkan onta ini dia memilih tempat mana yang dia suka. Dan ternyata onta itu malah berhenti menderum di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik. Demikian juga akhlak-akhlak beliau yang lain. Beliau adalah seorang yang paling memudahkan urusan. Jika ada suatu permasalahan yang bermacam-macam di hadapannya, maka beliau paling senang memilih perkara yang paling mudah, paling ringan, selama itu tidak menyelisihi syariat. Baik. Kemudian faedah setelahnya, jawazu sholati 'alal hasir. Jawazu sholati 'alal hasir, bolehnya salat di atas tikar. Ya, karena disebutkan di dalam hadisnya yang tadi lupa saya sebutkan, maka Anas bin Malik itu mengambil tikar yang sudah usang dan menghitam dan keras. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an itu menyiramnya dengan air agar agak lunak, agar agak lunak. Baru kemudian Rasulullah salat di atasnya. Ini dalil bahwasanya boleh kita salat di atas tikar. Kenapa beliau menyebutkan faedah ini? Karena ada sebagian dari orang-orang yang mengatakan yang namanya sujud itu harus di atas tanah atau di atas bumi. Tidak boleh ada pembatas yang menghalanginya. Ya, kalau kita tidak sebutkan kenapa beliau menyebutkan faedah ini, ya mungkin itu faedah yang tidak terlalu bermanfaat untuk kita. Karena kita tahunya yang namanya sholat di atas karpet, di atas sajadah, itu hal yang dibolehkan. Ya, tapi ketika disebutkan, ada sebagian para ulama yang mengatakan wajib bagi seorang untuk sujud di atas bumi atau di atas tanah. Maka ini adalah dalil boleh seseorang itu melapisi tempat sujudnya dengan tikar. Dan tikar pada saat itu merupakan hal yang istimewa. Mana ada karpet zaman dahulu, apalagi sajadah, paling kain yang diletakkan di depannya. Yang tidak boleh itu yaitu ketika ada yang menutupi sesuatu yang dia pakai, sesuatu yang menyatu dengan tubuhnya, seperti imamah. Maka tidak boleh dia melapisi tempat sujudnya dengan imamah yang dia pakai. Tapi kalau imamah itu dia lepas, dia gelar di depannya, maka ini tidak mengapa.
Sebagaimana juga tidak boleh bagi orang yang berambut panjang kemudian rambutnya itu menutupi tempat sujudnya. Baik. Kemudian setelahnya faedah yang disebutkan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jawazu salatin nafilah jama'atan ahyanan. Jawazu salatin nafilati, bolehnya salat sunnah jama'atan secara jamaah, ahyanan secara apa? Kadang-kadang. Secara kadang-kadang. Nah, karena salat yang beliau lakukan di rumahnya Ummu Sulaim itu salat apa? Salat sunnah. Itu salat sunnah. Nah, sehingga boleh. Misal seorang salat sunnah dia lakukan kadang berjamaah, maka ini dibolehkan. Seperti qiyamul lail, boleh dia melakukan dengan istrinya berjamaah. Atau salat duha boleh dilakukan berjamaah. Misal di satu sekolah atau ma'had mereka mengadakan salat duha berjamaah, itu boleh. Tapi hanya boleh dilakukan bagaimana? Secara kadang-kadang saja. Lalu apa hukumnya kalau itu dilakukan terus-menerus? Hukumnya apa? Mukhalif sunnah. Hukumnya apa? Mukhalif sunnah. Bahkan Syekh Utsaimin memberikan peringatan itu bisa masuk kepada batasan apa? Bid'ah. Bisa masuk pada batasan apa? Bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Baik. Kemudian faedah setelahnya, anna mauqifal isnaini fa aksar yakunu khalfal imami. Anna mauqifal isnaini, bahwasanya kedudukan makmum yang dua orang fa aksar atau lebih, yakunu khalfal imami, maka dia berada di belakang imam. Dia berada di belakang apa? Imam. Baik, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Kemudian setelahnya, jawazu musafatis sabi. Jawazu musafatis sabi, bolehnya atau sahnya safnya anak-anak. Sahnya safnya anak-anak. Ya, kalau safnya sah berarti apa? Jamaahnya juga sah. Apa batasannya? Batasannya kalau anak itu sudah tamyiz. Sudah apa? Sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya fahmul khitab wa raddul jawab. Batasannya dia sudah memahami ucapan orang dan bisa membalas pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Ini namanya tamyiz. Dan tamyiz ini setiap anak berbeda-beda. Setiap anak berbeda-beda. Adapun apa yang diisyaratkan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW merintahkan muru auladakum bisolatin inda sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun. Maka ini keumuman saja. Yang namanya usia tamyiz itu rata-rata 7 tahun. Akan tapi kadang anak yang sebelum usia 7 tahun sudah tamyiz. Dia kalau salat sudah apa? Sudah tenang gitu. Nanti kadang digoda sama temannya itu dia tetap diam saja gitu loh. Tidak tengok sana, tengok sini, lari sana. Atau imamnya rukuk dia malah sujud. Kalau sudah paham apa yang dilakukan namanya usia tamyiz. Tapi kadang apa? Anak di atas 7 tahun belum tamyiz. Artinya belum dolor. Kalau bahasa kita belum dolor, sehingga apa? Ya tetap saja tidak dikatakan usia tamyiz. Ya kadang sudah di atas 7 tahun dia masih apa? Gojek sana, gojek sini. Ini namanya usia tamyiznya belum. Meskipun batasan seperti ini kadang masih rancu, masih apa? Masih sulit untuk dijadikan sebagai ukuran. Hanya saja letak dari pentingnya kita untuk apa? Untuk menanamkan kepada anak pengagungan kepada solat.
pengagungan kepada salat. Oleh karena itulah kapan ada kesalahan-kesalahan, terutama di dalam salat, itu harus diingatkan, harus ditegur, harus diingatkan agar dia semakin tahu bahwa perkara yang dia lakukan itu adalah kekeliruan. Ya, kalau dia tidak ditegur, dibiarkan begitu saja, maka tidak akan pernah tahu kalau itu adalah kekeliruan. Terus tegur terus setiap hari. Dan apa yang kita lakukan dari jeripayah untuk mendidik anak-anak seperti itu, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelahnya, annal mar'ata takunu khalfar rijali wa la tasifu ma'ahum. Annal mar'ata, bahwasanya wanita itu dia di belakang laki-laki, para laki-laki, wala tasifu ma'ahum, dan tidak boleh wanita itu bersop bersama laki-laki. Tidak boleh bersop bersama laki-laki. Walau kanu min maharimiha. Meskipun apa? Dia bersop bersama mahramnya. Mahram atau muhrim? Mahram. Kalau muhrim apa? Orang yang berihram, pakai pakaian ihram dan berniat ihram, itu muhrim. Kalau saudara yang tidak boleh dinikahi namanya mahram. Tapi di masyarakat kita sudah terbiasa muhrim. Banyak Pak bahasa Arab yang disalahgunakan, terapkan. Lain. Seperti bahasa apa namanya? Kurma itu bahasa Arabnya apa? Tamar. Tamar untuk kurma tua. Kalau kurma muda, rutab. Ya. Cuman jangan sekali-kali antum beli di sana itu beli kurma. Kan orang penjual di sana itu sudah pada paham bahasa Indonesia. Sekarang sudah tidak perlu lagi belajar bahasa Arab kalau sudah mau belanja. Ya kan? Dulu mungkin masih banyak yang tidak paham bahasa Arab, sehingga kadang kita butuh mutawif, pembimbing untuk menemani belanja biar tidak ketipu atau salah. Tapi sekarang itu kebanyakan pedagang itu sudah pinter bahasa Indonesia semua. Sudah pinter. Jadi kita belanja sendiri sudah bisa. Maka jangan sekali-kali bilang saya beli kurma. Marah mereka. Karena kurma sebetulnya pakai kha ya. Kurma itu istilah yang dipakai untuk wanitanya mereka. Ya, saya beli kurma. Dia dengar apa? Kurma. Dia beli wanita katanya. Marah mereka nanti. Baik. Baik. Kemudian disebutkan faedah di dalam syarah yang lain. Bagaimana hukum idza shalal ma'mum amama al-imam? Bagaimana hukum jika makmum salatnya di depan imam? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin. Jadi mungkin suatu saat masjidnya itu tidak muat. Akhirnya apa? Ada orang yang salatnya di luar sana. Daripada dia bingung bikin shop di belakang agak jauh, akhirnya bikin shop di depan. Padahal sudah apa? Melampaui batasan imam. Sebagaimana keadaannya di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu di depan pengimaman itu masih ada halaman. Sehingga kalau sholatnya di sayap kanan atau sayap kiri, maka di sana ada pembatas itu. Harusnya tidak boleh sholat melampaui pembatas itu. Tanya, maka bagaimana hukumnya? Disebutkan oleh para ulama ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, la tasihhus shalah. Salatnya tidak sah, mutlak tidak sah. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, dan mereka berdalilkan dengan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Sehingga bagaimana mereka bisa mengikuti dengan benar imam ketika mereka itu solatnya melebihi batasan imam.
Dan juga dikarenakan itu menyelisihi dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, tasihus shalah. Salatnya sah wa yukrahu lahu dzalik, dan makruh hukumnya. Salatnya sah tapi akan tapi apa? Makruh hukumnya. Ini pendapat Imam Malik, Al-Imam Ishaq. Li'annahu la yamna'ul iqtida', karena meskipun dia melampaui batasan imam, batasan garis imam, dia masih tetap bisa untuk beriktida, yaitu mengikuti gerakan imam. Ada pendapat yang ketiga, la tasihu illa lihajah. La tasihu illa lihajah. Tidak sah kecuali karena hajah, atau li udhrin, karena udzur. Sebagaimana terjadi di sholat Id. Ya, kadang karena lapangannya atau tempatnya tidak muat, sehingga akhirnya apa? Karena arah datangnya makmum itu dari depan, mereka langsung aja bikin shaf saja sudah. Di depannya jamaah yang lain di sayap kanan atau sayap kiri sampai melampaui batasan imam. Tapi kalau tidak ada udzur, artinya tempat yang lain masih ada, di belakangnya masih ada, maka seperti ini hukumnya apa? Batal salatnya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, demikian juga Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Baik. Kita masuk pada hadis setelahnya. Ini hadis yang sangat termasuk hadis yang permasalahannya paling banyak ditanya, yaitu hadisnya Abu Bakrah. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, an Abi Bakrah radhiyallahu annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Bahwasanya Abu Bakrah radhiyallahu itu berhenti itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat bersama Nabi, wa huwa raqiun, dalam keadaan Nabi telah ruku'. Baik. Faraqa'a qabla an yasila ila shaf. Maka beliau ruku' sebelum sampai ke shafnya, yaitu shaf yang paling terakhir. Summa masya ila shaf. Kemudian beliau berjalan menuju shafnya. Wa dzakara dzalika lin-nabi, dan beliau menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, zadaqallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangat untukmu, akan tetapi janganlah kamu ulangi. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa zada Abu Dawud fihi, dan ditambahkan oleh Imam Abu Dawud padanya, faraqa'a duna shaf. Beliau Abu Bakrah radhiyallahu anhu ini ruku' sebelum sampai ke shaf, thumma masya ila shaf, kemudian beliau berjalan menuju shaf. Ini hadis yang sudah berlalu sebetulnya, di isyarat dari hadis sebelumnya, yaitu apa yang disebutkan di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah suatu saat datang ke masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat jamaah, dan beliau terlambat. Ketika sampai di masjid, beliau mendapati Rasulullah SAW telah ruku. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau bertakbiratul ihram di belakang. Jadi kalau misalkan pintu masuknya dari sana ya, beliau bertakbir di belakang. Setelah itu beliau ruku. Kemudian beliau berjalan sambil ruku menuju shaf yang terakhir. Baik. Dan ternyata perbuatan beliau ini tidak beliau saja yang melakukan. Akan tapi disebutkan di dalam penjelasan para ulama bahwa yang melakukan perbuatan ini juga diantaranya sahabat yang lain.
Maka kemudian ketika selesai sholat, beliau menyebutkan perkara ini kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat padamu dan jangan kamu ulangi. Dan di dalam hadis itu tidak disebutkan Rasulullah memerintahkan kepada beliau untuk mengulang rakaat atau mengulang solatnya. Karena kalau seandainya beliau mengatakan apa? Ulangi a'id apa salatak. Ulangi solatmu, berarti solatnya bagaimana? Batal semuanya. Atau misalkan kalau beliau mengatakan kepada Abu Bakar, zid rakatan wahidah, tambah satu rakaat, berarti apa? Rakaat yang pertama itu batal. Rakaat yang pertama itu apa? Batal. Sehingga beliau harus menambah satu rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Paham ini? Baik. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah beliau bahwa Abu Bakar radhiyallahu an itu melakukan 4 perkara ketika beliau melakukan salat di dalam hadis ini. Yang pertama adalah al-Isra. Beliau berjalannya apa? Tergesa-gesa. 1. Kemudian yang kedua ar-ruku qabla al-wusuli ila shaf. Beliau ruku apa? Beliau takbir kemudian ruku, kemudian berjalan menuju apa? Shaf. Apa? Beliau ruku sebelum mencapai shaf. Ini yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga al-mashyu hatta yadkhula fi shaf. Yang ketiga beliau berjalan dalam keadaan ruku masuk ke dalam shaf. Baik. Kemudian yang keempat muwafaqatul imam fi ruku. Beliau mendapati rukuknya bersama imam. Beliau mendapati rukuknya bersama imam. Dan beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini merinci apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an agar kita bisa mengetahui dari sekian banyak yang dilakukan oleh Abu Bakar itu mana yang diingkari oleh Nabi dan mana yang tidak. Karena ucapan beliau wala ta'ud, jangan kamu ulangi itu yang dimaksud yang mana? Ini dimaksud apa? Yang mana? Baik. Yang pertama adalah al-Isra. Tergesa-gesa. Maka tergesa-gesa ini termasuk di antara apa yang beliau peringatkan akan datang di 2 hadis setelahnya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, alaikum bisakinah, wajib atas kalian untuk bersikap tenang ketika mendatangi sholat. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama bahwa kadang boleh seseorang itu dia berjalan cepat selama apa? Selama tidak menjadikan apa? Kacau hatinya atau pikirannya. Artinya boleh dia bersegera. Artinya tidak mengharuskan dia berjalan pelan gitu, tidak. Artinya kalau dia ingin mempercepat langkah itu dibolehkan. Yang penting apa? Tetap ada khudu wa tuma'ninah. Dan ketika dia masuk ke dalam shaf tidak dalam keadaan apa? Terengah-engah. Jadi karena khawatir terlambat itu kan, dia agak setengah lari masuk shaf ini. Nah, seperti ini yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh bagi seseorang untuk dia berjalan mempercepat langkahnya masuk shaf selama apa? Dia salat dalam keadaan khudu. Kemudian yang kedua adalah ruku sebelum apa? Sampai ke shaf. Maka perkara ini juga dilakukan oleh sebagian para sahabat yang lain. Nanti akan kita rinci saja, kita sebutkan apa yang disebutkan di dalam faedah di sini. Kemudian yang ketiga, berjalan sampai masuk ke shaf.
Dia berjalan sampai masuk ke dalam shaf. Maka nanti akan ada perinciannya. Kalau dia berjalannya itu dekat, qarib, artinya dia bertakbir sebelum masuk shaf, dia bertakbir, kemudian dia berjalan, atau dia rukuk kemudian dia berjalan, maka seperti ini sebagian para ulama membolehkan. Akan tapi kalau berjalannya jauh, misal lebih dari 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, maka seperti ini termasuk dari perbuatan yang tidak dibutuhkan. Sehingga seperti ini apa? Seperti ini tidak dibolehkan. Baik. Termasuk dari apa yang perlu untuk diperhatikan, kapan seseorang itu terlambat di dalam sholatnya, maka harus diperhatikan jangan sampai dia meninggalkan takbiratul ihram. Hati-hati. Jadi jangan kemudian ketika dia masuk shaf, dia bertakbir, kemudian ruku, tapi dia niatkan takbirnya ini takbir ruku. Ya, kalau diniatkan untuk takbir ruku, bagaimana salatnya? Tidak sah. Salatnya apa? Tidak sah. Karena telah hilang satu rukun, yaitu apa? Takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ya, semisal dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, dia niatkan takbiratul ihram. Tayyib. Kemudian dia takbir lagi Allahu Akbar untuk ruku, maka ini yang utama. Kalau dia masih sempat untuk mengangkat tangan, maka itu yang utama. Dia takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak perlu sedekat, tidak apa-apa. Kemudian dia takbir lagi untuk apa? Untuk ruku. Tapi kalau dia takbirnya untuk ruku, maka tidak boleh, salatnya tidak sah. Karena dia berarti meninggalkan takbiratul ihram. Tapi kalau dia takbirnya sekali saja, dia takbiratul ihram, maka para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan apa? Boleh. Ya, karena memang sudah berlalu penjelasannya, takbir selain dari takbiratul ihram itu diperselisihkan oleh para ulama. Bacaan takbirnya ya, kalau mengangkat tangannya itu sunnah di semua tempat. Bacaan takbirnya Allahu Akbar ketika ruku, ada yang mengatakan itu kewajiban, sehingga kalau ditinggalkan secara sengaja maka batal sholatnya. Ada yang mengatakan itu termasuk dari sunnah saja. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kalau dia takbiratul ihram, mau mengangkat tangan atau tidak, kemudian dia ruku, maka ini tetap sah sholatnya. Tapi kalau dia memungkinkan untuk bertakbir 2 kali, takbiratul ihram dan takbir untuk ruku, maka ini lebih utama untuk keluar dari khilaf, keluar dari perselisihan para ulama. Baik. Antum tulis saja. Disebutkan faedahnya oleh Syekh Utsaimin, annahu yunha al-insanu, bahwasanya dilarang seseorang ayyusri'a walau adrakal imama raki'an. Seseorang dilarang untuk tergesa-gesa meskipun dia bisa mendapatkan ruku bersama imam. Meskipun dia walau adrakal imama raki'an, meskipun dia bisa mendapati rukunya imam atau ruku bersama imam. Berdasarkan hadis yang tadi sudah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaikum bisakinah. Idza ata ahadukumus shalah fa alaikum bisakinah." Jika salah seorang di antara kalian itu mendatangi salat, maka wajib bagi kalian untuk bersikap tenang. Baik tenang tubuhnya maupun tenang hayahnya, keadaan hatinya. Baik. Kemudian setelahnya, anna man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Anna man adraka ruku'a, bahwasanya barang siapa yang mendapati ruku, yaitu rukunya imam,
faqad adraka raka'ah, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Di mana permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan annaha tu'addu raqa'ah. Barang siapa yang dia salat terlambat kemudian masih sempat mendapati rukuknya imam, maka dikatakan dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama. Berkata Imam Ahmad, innahu lam yukhalif fi dzalika ahadun min ahli Islam. Bahwasanya tidak ada yang menyelisih dalam perkara itu seorang pun dari para ulama. Bahkan Al-Imam Ishaq bin Rahawai itu menyebutkan adanya ijma'. Akan tapi yang benar ini bukan ijma', karena sebagian para ulama tidak berpendapat dengan demikian. Baik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sudah berlalu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, man adraka rak'atan minas salat qabla an yuqimal imamu sulbahu faqad adraka as-salah. Barang siapa yang dia mendapati satu rakaat dari salat sebelum imam itu menegakkan punggungnya, maka sungguh dia telah mendapatkan satu rakaat. Hanya saja hadis ini apa? Hadis ini didhaifkan. Adapun yang sahih hanya lafaz man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka dia mendapati salat. Yang telah berlalu penjelasannya, hadis ini dipahami dengan dua makna. Imma berkaitan dengan apa yang kita sedang kaji sekarang ini. Kalau seseorang mendapati rukunya bersama imam, maka dia akan mendapatkan satu rakaat. Baik. Adapun makna yang lain dijelaskan oleh para ulama, kapan seseorang itu mendapatkan satu rakaat sebelum waktunya habis, maka dia tetap mendapatkan solat secara sempurna. Misalnya ada seseorang yang bangun kesiangan, maka kalau sudah langit di timur itu terang, maka tidak perlu lagi dia memikirkan solat sunnah. Tidak perlu lagi dia memikirkan solat sunnah. Sudah dia berwudu, kemudian solat subuh langsung. Kapan dia dapat satu rakaat kemudian matahari terbit, maka dia tetap masih mendapatkan solat sempurna. Demikian juga waktu-waktu solat yang lain. Beda permasalahan kalau dia bangun matahari sudah, cahayanya sudah masuk kamar. Nah, kalau seperti itu dia tunda saja sampai matahari itu agak naik sepenggalan tombak, yaitu masuknya waktu duha. Kemudian boleh dia mendahului dengan solat sunnah. Solat sunnah sebelum subuh, baru kemudian dia solat subuhnya. Demikian juga para ulama berdalilkan dengan hadis Abu Bakrah, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam babnya ini. Hadis Abu Bakrah ini adalah dalil bahwasanya seseorang yang dia masuk ke dalam shaf dan masih mendapati rukuknya bersama imam, meskipun dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah, maka dia tetap mendapatkan rakaat bersama imam. Baik. Kemudian perhatikan pendapat yang kedua, annaha la tu'addu rakaah. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Ini pendapat siapa? Pendapat Al-Imam Ibnul Madini. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, para ulama-ulama Zahiriyah. Dan mereka berdalilkan dengan hadis, yaitu kewajiban untuk membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Bagaimana hadisnya? La salata
liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik. Demikian juga para ulama berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah mengatakan, tidaklah sah bagimu kecuali kamu dapati imam sedang berdiri sebelum dia rukuk. Hanya saja ucapan ini ucapan yang masih dipahami dengan beberapa ihtimal, kemungkinan pemahaman. Baik. Dan dirajikan dalam permasalahan ini adalah pendapat dari kebanyakan para ulama, yaitu seseorang tetap mendapatkan satu rakaat bersama imam selama dia masih mendapatkan rukuk bersama imam. Selama dia mendapatkan rukuk bersama imam. Baik. Nah, ini kemudian dirinci. Saya sebutkan yang ada di sini dulu saja. Kemudian dirinci. Idza syakka hal raka'a qabla ayarfa'al imamu ra'sah am ba'da raf'ihi. Jika dia masuknya itu ragu, apakah ketika dia ruku itu imam sudah mengangkat kepalanya atau belum? Ya, kalau mungkin masjidnya besar, kemudian dia masuk ke shafnya di pojok sana, dia tidak begitu memperhatikan gerakan imam. Kalau dia ragu bagaimana? Maka kembali ke asal. Berarti dia tidak mendapatkan apa? Rakaat. Ya, kalau dia ragu maka dia kembali ke asal. Asalnya apa? Dia tidak mendapatkan rakaat karena dia tidak mendapati apa? Berdiri bersama imam. Sehingga kalau dia ragu, kembali ke asal, bahwasanya asalnya dia tidak mendapatkan rakaat ketika sudah melihat apa? Imam itu sudah ruku. Sebagaimana kaidah yang kita fahami, wal yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau asalnya dia tidak mendapati apa? Dia tidak tahu persis bahwasanya dia mendapati ruku bersama imam, maka seperti ini kembali ke asal. Baik. Kemudian apakah disyaratkan hal yusyaratu fi idrakihi lirruku ayat ma'inna fihi qabla ayarfa'al imam ra'sah? Apakah disyaratkan ketika dia mendapati ruku, disyaratkan dia mendapatkan keadaan tenang sebelum imam itu mengangkat kepalanya? Paham ini? Kalau dia misalkan ruku, kemudian belum sempat apa? Tenang apa? Keadaan hatinya itu tumaknina, kemudian imam tahu-tahu sudah mengangkat kepalanya. Nah, ini bagaimana? Ini sebagaimana yang kita pahami di hadis yang sebelumnya, bahwasanya tumaknina di dalam rakaat itu hukumnya apa? Tumaknina di setiap rakaat itu hukumnya apa? Di setiap rukunnya itu hukumnya apa? Hukumnya wajib atau dia termasuk rukun. Sebagian para ulama memasukkan lafadznya pada setiap rukun, ada yang menjadikan sebagai rukun tersendiri berdasarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumarqa hatta tatma'inna raqian." Kemudian rukuklah sampai engkau itu tenang dalam rukukmu. Ini maknanya wajib bagi kita untuk tumaknina di dalam setiap rukun. Ya, kalau solatnya cepat sekali tidak ada tumaknina maka tidak sah solatnya. Sebagaimana keadaan seperti ini banyak didapati nanti ketika bulan Ramadan. Ada lagi solat yang super kilat, 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Subhanallah. Diterima tidak solatnya kira-kira? Tidak diterima. Berdosa seperti itu karena dia mempermainkan syariat Allah. Jangankan dapat pahala, sudah capek-capek seperti itu, berdosa malahan karena dia mempermainkan apa? Syariat Allah. Terlebih lagi orang yang berilmu, yang sudah mendapati hadisnya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih berdosa lagi. Maka dijelaskan oleh para ulama, ada sebagian para ulama mengatakan tersyaratkan dia untuk mendapatkan tumakninah.
Tersyaratkan dia untuk mendapatkan apa? Tumakninah. Dan sebagian lagi mengatakan tidak tersyaratkan untuk mendapatkan tumakninah. Boleh misalkan seseorang ketika ruku dalam keadaan terlambat seperti itu, kalau tahu kebiasaan imamnya itu iktidalnya itu panjang, maka dia apa? Dia baca dulu bacaan ruku, kemudian dia dapatkan ketenangan tumakninah meskipun sebentar. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya sebelum imam itu apa? Sujud. Dan ini terlambat tapi ada udhurnya. Dia mukhalafah, terlambat tapi ada udhurnya. Baik. Kemudian bagaimana hukum ar-ruku' duna shaf? Bagaimana hukum ruku' sebelum masuk ke dalam shaf? Baik. Maka disebutkan bahwa sebagian di antara para sahabat dulu mereka juga kadang ruku' sebelum mencapai shaf, kemudian berjalan masuk ke dalam shaf. Karena selama ini mungkin kita anggap itu hal-hal yang apa? Bisa dikatakan aib ya. Kalau seandainya ada orang melakukan seperti itu dikatakan aib. Ternyata sebagian para sahabat itu melakukannya. Disebutkan di sini di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, kemudian juga yang lainnya dari kalangan para tabi'in. Ada Urwah, Mujahid, Abu Salamah, Sa'id bin Jubair, Atha dan yang lainnya. Itu juga melakukan hal demikian. Masuk ke dalam shaf, sebelum masuk ke dalam shaf, bertakbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian berjalan menuju shaf. Maka bagaimana hukumnya? Sebagian para ulama itu melarang dari hal yang demikian. Ini pendapat Al-Imam An-Nakhai, diriwayatkan juga dari Hasan Al-Basri, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau. Kemudian pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ajmain. Adapun sebagian para ulama mengatakan boleh seseorang itu melakukannya kalau dekat dengan shaf. Paham ini? Kalau dia dekat dengan shaf. Jadi misalkan jaraknya cuma 1, 2 atau 3 langkah saja. Ini karena kalau jauh dari shaf berarti dia melakukan gerakan yang terlalu banyak dan itu bisa merusak solatnya. Baik. Kemudian faedah setelahnya sedikit ini. Anna man irtakaba mahduran jahilan fala isma alaihi. Ana min irtakaba mahduran, barang siapa yang melakukan kesalahan jahilan atau perkara yang dilarang, jahilan karena jahil atau tidak tahu ilmunya, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Maka tidak ada dosa baginya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya dia bergerak. Kemudian tergesa-gesa di dalam mendatangi solat. Dan juga keadaan Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis yang sudah berlalu, maka beliau tidak mencela para sahabat yang tidak tahu ilmunya ketika mereka melakukan kesalahan. Di antaranya apa? Yang sudah berlalu. Di antaranya berbicara ketika solat. Itu ketika sahabat, salah seorang sahabat ada yang bersin, dia baca alhamdulillah. Jadi di dalam salat bersin alhamdulillah, boleh? Boleh, karena alhamdulillah bacaan salat. Meskipun yang utama apa? Dia tidak membaca. Dan boleh dia baca nanti kalau salatnya sudah selesai. Tapi kalau dia baca keras, maka tidak mengapa, tidak merusak salatnya. Lalu ada sahabat yang lain karena spontan membaca apa? Yarhamukallah. Boleh? Tidak boleh, karena ini ucapan manusia. Itu bukan bacaan salat. Nah, sehingga sebagian para sahabat sampai apa? Memberikan isyarat dengan menepuk pahanya. Untuk apa? Menyuruh dia diam.
Dan selesai sholat beliau tidak memarahi atau tidak mencela sahabat ini. Demikian juga seorang laki-laki yang tidak tahu sholat yang tumakninah, dia cepat sekali sholatnya, beliau tidak memarahi. Tapi beliau hanya mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, sholatlah dan sesungguhnya kamu belum sholat. Baik. Kemudian faedah setelahnya, annahu yunha 'anid dukhul fi shalah. Annahu yunha 'anid dukhul fi shalah, bahwasanya dilarang masuk ke dalam salat qabla al-wusuli ila shaf, sebelum sampai ke shaf. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Meskipun hal ini diperselisihkan oleh para ulama akan kebolehannya. Hanya saja apa yang ditakyid bahwasanya boleh, sebagian para ulama membolehkan jika itu tidak terlalu jauh. Dan untuk keluar dari khilaf seperti ini, maka tentunya yang paling utama, paling selamatnya apa? Kita tinggalkan. Kalau kita mendapatkan rakaat bersama imam, ya kita dapatkan. Kalau tidak, maka kita tinggal menyempurnakan selesai salam. Selesai salamnya imam. Tanya, ini tidak saya baca semuanya karena dikhilafkan. Saya kira cukup. Satu lagi ya. Jawazul harakah li itmami shalah. Jawazul harakah, bolehnya bergerak li itmami shalah, untuk menyempurnakan salat. Atau ketika ada hajah. Ketika ada hajah. Baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Fadhal. Taib. Kenapa kalau kita kesiangan dari sholat subuh kemudian tidak boleh sholat langsung, atau harus menunggu matahari naik sepenggalan tombak? Nah, sebetulnya permasalahan ini dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan mengqadha salat. Berkaitan dengan mengqadha salat itu boleh dilakukan kapan dia ingat atau kapan dia bangun, meskipun itu di waktu-waktu yang terlarang. Kita melakukan salat dengan salat-salat yang nafilah mutlak. Salat nafilah mutlak itu salat yang tidak dikaitkan dengan sebab. Itu boleh. Misalnya seperti salat asar misalkan, kita tertidur, tahu-tahu bangun menjelang maghrib, matahari sudah menguning, cahaya di langit sudah menguning, maka seperti ini dibolehkan. Karena dalam rangka untuk mengqadha salat itu diberikan udzur. Tapi kalau salat sunnah mutlak itu tidak boleh. Adapun apa yang disebutkan di dalam hadis, bagaimana kaifiyah Nabi SAW mengqadha salat ketika tertinggal dari salat subuh, dan itu beliau tertinggalnya di waktu perang Hunain, bukan di waktu biasa. Ya, setelah perang kan capek sekali, melelahkan. Beliau sudah sempat untuk mengingatkan kepada Bilal dan juga kepada yang lainnya untuk membangunkan beliau kalau sudah masuk waktu subuh. Qadarullah, semua sahabat juga kelelahan. Ya, sehingga akhirnya semuanya itu terbangun ketika matahari sudah bersinar dan sinarnya itu menerpa mereka, mengenai mereka. Maka yang beliau lakukan pada saat itu, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi dari tempat itu. Kata beliau ini tempat bermukimnya syaitan. Beliau mencari tempat yang lain sambil membiarkan matahari naik sedikit, baru kemudian beliau sholat. Dan beliau sholat sunnah terlebih dahulu, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah. Sehingga kalau kondisi kita di rumah, misalkan terbangun sudah agak terang, ya boleh lakukan sholat langsung.
Tapi kalau misalkan kita ingin menunda sampai matahari itu naik sepenggalan tombak agar kita apa? Masih sempat untuk bisa melakukan salat sunnah, maka itu dibolehkan juga. Baik. Ada yang lain? Kalau tidak cukup ya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.